Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Agustin, NPM 2019-01-5017. Saya akan menjelaskan tentang tugas individu NPL konseling format klasikal yang menggunakan layanan informasi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di pagi kali ini Ibu sangat bahagia dan senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak sekalian dalam rangka untuk menukar wawasan satu sama lain. Sebelum itu kita perkenalkan diri dulu. Ada yang kalian pasti pernah dengar yang namanya pepatah yang tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu Ibu mau perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Rani Agustin, NPM 2019-01-5017. Ibu tinggalnya di Depok, di Juanda, Depok Baru. Nah, Ibu sekarang kuliah di Universitas Indraprasta PGRI. Ada yang tahu di mana Indra? Iya, di Pasar Rebo. Betul sekali. Terus selanjutnya Ibu setelah memperkenalkan diri Ibu akan menjelaskan apa maksud Ibu berdatang ke tempat kelas kalian, karena Ibu akan sedikit memberikan layanan informasi, wawasan, pengetahuan yang Ibu ketahui untuk anak-anak sekalian. Yang pertama itu Ibu akan menjelaskan apa sih layanan informasi. Layanan informasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang menginginkan peserta didik atau klien menerima dan mengenal berbagai informasi seperti informasi pendidikan, informasi sosial, informasi karir, informasi jabatan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan terhadap untuk kepentingan peserta didik atau klien lokal hanya peserta didik, tetapi bisa juga orang tua atau wali. Jadi layanan informasi itu sedikit menjelaskan tentang informasi-informasi atau wawasan-wawasan, pengetahuan yang akan Ibu berikan kepada anak-anak sekalian peserta didik Ibu. Ada masa-masa layanan informasi itu banyak. Ada yang informasi sosial, informasi politik, informasi pendidikan, informasi belajar, informasi karir, sehingga peserta didik itu dapat mengenali dirinya sendiri, dapat mengenali siapa jati dirinya sendiri, dan bisa mendapatkan pengetahuan, informasi-informasi dari berbagai media, dari berbagai informasi lainnya, dari media cetak, media televisi, media radio, bahkan informasi-informasi yang dari media sosial. Banyak sekali, apalagi dari media sosial yang bisa anak-anak atau klien dapatkan. Dan adapun 3 alasan utama mengapa sih harus diberikan informasi dan perlu diselenggarakan. Yang pertama itu untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan tentang lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi berkenaan dengan lingkungan sekitar, pendidikan, jabatan, maupun sosial budaya. Dalam hal ini, layanan informasi berusaha merangsang individu atau anak-anak untuk dapat secara kritis mempelajari berbagai informasi berkaitan dengan
hajat hidup dan perkembangannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua apa sih? Yang kedua itu memungkinkan individu dapat menentukan arah hidupnya, kemana dia ingin pergi. Syarat dasarnya untuk dapat menentukan arah hidupnya itu, ia harus mengetahui apa dan informasi yang harus dilakukan secara serta bagaimana bertindak secara kreatif dan dinamis berdasarkan atas informasi-informasi yang ada. Dan selanjutnya apa sih yang ketiga? Yang ketiga itu setiap individu adalah unik, keunikan itu akan membawakan pola-pola pengambilan keputusan dan bertindak yang berbeda-beda, disesuaikan dengan aspek-aspek kepribadian masing-masing kalian, masing-masing anak-anak sekalian, masing-masing individu. Dengan demikian akan terciptalah dinamika perkembangan individu dan masyarakat berdasarkan potensi diri kalian, potensi positif yang ada pada diri kalian dan masyarakat. Tuh, dengan ketiga alasan itu, layanan informasi itu merupakan kebutuhan yang amat tinggi tingkatannya. Lebih-lebih apabila diingat bahwa masa depan adalah abad informasi, maka barang siapa tidak memperoleh informasi, maka ia akan tertinggal dan akan kehilangan masa depan. Karena kalau kita nggak tahu informasi yang sekarang ada itu, maka kita akan tertinggal. Karena kita zaman sekarang tuh bisa mendapatkan informasi dari manapun, yang tadi Ibu telah jelaskan kepada anak-anak sekalian. Bisa dapat informasi itu dari media sosial. Sekarang lebih banyak dari media sosial, media televisi, media cetak. Mungkin media cetak sekarang udah agak menurun, karena yang Ibu lihat mungkin sekarang anak-anak jarang membaca. Nggak boleh ya seperti itu. Kalian harus tetap membaca, karena kalau kita membaca itu kita banyak ilmunya. Nah, kalau emang kalian itu, kalian harus sering-sering melihat media, bukan sering-sering, harus sering-sering lihat informasi yang ada di media sosial. Jangan salah paham ya. Jangan malah kalian mentang-mentang, oh kata ibu katanya suruh nyari informasi di media sosial, sehingga kalian lupa nyari informasi di media sosial bukan nyari informasi berita-berita yang penting, tapi malah mencari gimana nih caranya main game ini seperti ini. Apalagi nih berita-berita gosip yang sekarang nih, artis ini lagi deket sama siapa nih, oh artis ini tuh lagi kenapa nih. Jangan nyari berita-berita, informasi-informasi yang itu tuh nggak ada manfaatnya. Boleh kalian mencari informasi dari media sosial, tapi mencari yang positifnya, bukan negatifnya. Mencari yang bisa diolah kembali kepada kalian, yang bisa mengarahkan kalian kepada masa depan. Bukan dari media sosial saja, dari media televisi pun bisa, radio pun bisa, media cetak pun bisa. Jadi kalian harus tahu layanan informasi itu apa, oke? Oke, selanjutnya ini ibu mau ngarahin, mau ngasih informasi itu apa sih? Malah menjelaskan informasi dulu, informasi mulu. Oke, sebelum masuk ke materi kita, ibu tuh menjelaskan dulu layanan informasi itu apa. Mungkin dari kalian tuh ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu. Makanya ibu menjelaskan dulu layanan informasi itu apa sih? Berarti udah nyampe sampai sini, berarti kalian udah paham ya yang ibu jelaskan layanan informasi itu apa. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita. Ibu akan menjelaskan pola hidup sehat. Pola hidup sehat tuh kayak gimana sih Bu? Pola hidup sehat tuh apa sih? Sebelum masuk situ, ibu kasih gambaran dulu. Terkadang orang zaman sekarang itu banyaknya bukan mengurusi gimana sih agar kita tuh menjadi orang yang setiap harinya, kehidupan sehari-harinya menjaga pola hidup sehat kita. Bukan menjaga pola hidup sehat, tapi malah pengen dietnya hingga kita lupa kalau kita diet itu bakal sehat atau bakal sakit. Nah, jangan salah paham tuh.
Sebelum itu, makanya kalau emang kita pengen sehat, nggak sakit-sakitan setiap harinya, maka dalam kehidupan sehari-hari kita harus menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu apa sih? Pola hidup sehat itu adalah suatu konsep hidup yang mengedepankan upaya-upaya dan kegiatan-kegiatan hidup yang sehat dengan penerapan konsep hidup yang sehat ini. Maka kita dapat terhindar dari berbagai penyakit yang mungkin dapat menyerang tubuh kita. Gaya hidup dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi kesehatan antara lain makan dan olahraganya. Makannya harus teratur, makannya harus dijaga, gak boleh sembarangan makannya. Dan gak cukup dari makan saja, kita juga harus rajin berolahraga. Pada dasarnya, pola hidup sehat itu secara sederhana adalah gaya hidup yang lebih fokus pada kesehatan diri kita, baik itu dalam perilaku makan dan sebagainya, yang mengarahkan pola hidup lebih sehat baik jasmani kita maupun rohani kita. Apa aja sih Bu faktor-faktor yang mempengaruhi pola hidup sehat itu? Yang pertama tuh pola perilaku kita. Pola perilaku behavioral patterns akan selalu berbeda dalam situasi dan lingkungan sosial yang berbeda dan senantiasa akan berubah-ubah, tidak ada yang menetap. Pola perilaku individu itu akan memberikan dampak pada kesehatan kita, baik individu dan selanjutnya pada kesehatan orang lain. Gaya hidup seseorang pun bisa berubah lingkungan, sosial, dan kondisi kehidupan yang mempengaruhi pola perilakunya. Yang selanjutnya itu apa sih? Merokok. Kenapa merokok? Rokok tentunya tidak baik buat kesehatan tubuh kita, di mana rokok mengandung 4.000 macam racun yang terkandung dalam sebatang rokok. 4.000 racun. Kalau sekali kita merokok, berarti tubuh kita sudah terkontaminasi dengan asap rokok yang racun-racun yang rokok masukkan ke badan kita. Makanya karena rokok itu mengandung 4.000 macam-macam racun dalam sebatang rokoknya, racun-racun yang utama adalah zat kimia, nikotin, tar, timah hitam, dan gas karbon dioksida dan gas karbon monoksida. Yang ketiga tuh minuman keras. Menurut WHO, mengonsumsi minuman keras dapat menimbulkan gangguan kesehatan loh. Dampak negatifnya tuh minuman beralkohol bahkan mengalahkan dampak negatif narkoba, opium, kokain, dan lain-lain. Selain itu, minuman beralkohol juga minuman alkohol juga mengakibatkan radang pankreas, wasit, liver, gangguan pencernaan, gangguan pernafasan, serta berbagai penyakit lainnya yang berujung pada kematian. Kalian mau mati enggak kan? Terlalu banyak mengkonsumsi obat kimia, sesungguhnya obat bukanlah solusi untuk sehat. Obat kimia dalam resep dokter maupun obat-obatan yang dijual bebas di warung sejatinya hanya meredakan gejala, namun tidak mengobati penyakit. Jika dikonsumsi terus-menerus, obat-obatan kimia dalam jangka panjang akan menimbulkan sejumlah efek samping seperti gangguan hati, gangguan ginjal, dan gangguan jantung. Komplikasi berbagai penyakit ini dapat berujung pada kematian. Makanya, kenapa tuh kita tuh perlu untuk menjaga pola hidup sehat. Udah tahu kan faktor-faktor itu? Nah, gimana sih Bu cara menerapkan pola hidup sehat itu? Nah, menerapkan pola hidup sehat dapat dilakukan dengan berbagai cara.
Di sini ibu hanya akan menjelaskan sebagian kecil dari pola hidup sehat yang bisa dilakukan. Yang pertama itu berolahraga secara rutin. Tadi ibu udah bilang kan, berolahraga dan menjaga pola makan. Tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Begitu sebuah pepatah. Memang terbukti jika tubuh sehat maka kemampuan pikiran dapat maksimal. Kemampuan pikiran maksimal maka mencerminkan tingkat kesehatan jiwa ataupun pikiran. Salah satu cara untuk menyehatkan pikiran adalah berolahraga secara teratur. Dalam konteks ini, tidak hanya mendapatkan kesehatan pada tubuh, tetapi kesehatan pada jiwa kita juga. Oleh karena itu, membudayakan hidup sehat dan menerapkan pola hidup sehat dapat diterapkan dengan berolahraga secara rutin. Tentu, olahraga dimulai dengan olahraga yang ringan, tapi teratur, konsisten. Nah, selain berolahraga secara teratur, ada pun yang ibu bilang tadi, mengkonsumsi makanan yang sehat. Gak boleh makan makanan yang sembarangan, sehingga bisa merusak tubuh kita, sehingga bisa menyebabkan penyakit ke dalam tubuh kita. Makanan sering menjadi sumber penyakit yang kita derita adalah akibat dari makanan yang kita konsumsi. Hal yang paling utama yang harus disadari adalah hampir seluruh jenis penyakit berawal dari perut. Jika salah mengkonsumsi makanan, maka akibatnya dapat menimbulkan penyakit. Cara membudayakan pola hidup sehat adalah dengan cara membudayakan mengkonsumsi makanan yang sehat. Dengan cara ini, maka lambung atau perut kita tidak mengalami sakit. Dan secara teratur pula, kegiatan seperti ini akan mencegah tubuh kita dari segala penyakit yang ada. Selanjutnya ada istirahat yang cukup. Wah, gak cukup hanya untuk makanan yang sehat dan berolahraga secara rutin. Kalau tubuh kita merasa capek, maka dari itu perlu juga istirahat yang cukup. Istirahat dibutuhkan oleh tubuh untuk memberikan kesempatan organ-organ tubuh kita nih melakukan regenerasi dengan mengembalikan kesegaran di setiap organnya. Dengan istirahat yang cukup, maka beban kerja anggota tubuh pada dapat berkurang. Maka organ tubuh akan terhindar dari kelelahan dan rasa capek. Menerapkan gaya hidup sehat pun harus memberikan kesempatan pada organ tubuh kita untuk beristirahat dan dari aktivitas sehari-hari. Dengan istirahat yang cukup dan teratur, maka kebugaran tubuh dapat terjaga. Jangan mentang-mentang kata ibu harus berolahraga secara rutin, kita olahraga terus sampai lupa istirahat yang cukup, sehingga tubuh kita pun juga tidak bisa membalikannya. Karena olahraga secara berlebihan, istirahatnya kurang, sehingga tubuh kita pun juga tetap gak sehat. Maka dari itu berolahraga secara teratur, secara rutin, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, kita perlu juga istirahat yang cukup. Yang keempat apa sih? Memelihara kebersihan diri, kebersihan badan. Kebersihan badan dijaga dengan cara mandi. Jangan sampai nggak mandi ya. Dengan gosok gigi. Jangan males gosok gigi ya. Keramas. Nanti kalau kita nggak keramas, aduh gatal-gatal ini kenapa ya? Itu harus perlu kita membersihkan kebersihan diri kita. Cuci tangan. Kalau habisnya kemana-kemana tuh cuci tangan biar bersih. Memotong kuku. Pantes ya dilihat kukunya panjang-panjang, hitam-hitam, terus tiba-tiba langsung makan. Wah, ya ampun, itu cacing-cacingnya ikut juga kemakan dong. Nah, kebersihan pakaian tuh juga perlu. Jangan pakaian udah berhari-hari masih dipakai, gak dicuci. Ih, ntar temennya bau, itu pakaiannya kotor. Ih, nanti kayak gitu. Makanya kita harus perlu juga menjaga kebersihan diri kita. Pakaiannya juga dijaga dengan dicuci dan disetrika pakaiannya. Pakaian yang kotor seharusnya dicuci dan disetrika. Kenapa? Biar rapi. Terdilihat sama orang, itu orang bajunya udah dicuci tapi masih lecek karena nggak digosok, nggak disetrika. Maka dari itu kebersihan diri
kebersihan diri. Rekreasi, kita perlu rekreasi, adalah penyegaran kembali badan dan pikiran kita. Kita butuh rekreasi, sesuatu yang menggembirakan hati dan menyegarkan adalah dengan piknik. Misalnya piknik, kegiatan yang merupakan rekreasi, diantaranya wisata ke pantai, ke gunung, ataupun ke taman yang bisa menyegarkan pikiran dan jiwa kita. Maka dari itu kita perlu rekreasi, pemandangan yang menyegarkan dan mengembalikan energi yang hilang. Tadinya kita udah capek, kita udah mumet, karena kita rekreasi, akhirnya seger kembali, semangat kembali hidup kita. Itu. Jadi, mana sih cara menerapkan pola hidup sehat? Yang pertama tadi tuh, berolahraga secara rutin. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang sehat. Gak boleh makanan-makanan yang sembarangan. Yang ketiga tuh tadi apa? Aduh, ibu lupa. Nah, iya, yang ketiga itu istirahat yang cukup. Karena kalau kita nggak istirahat yang cukup, nanti kita kelelahan, kecapean. Yang keempat apa? Yang keempat adalah menjaga kebersihan diri, karena itu juga penting. Yang kelima apa? Dari keempat ini udah selesai semua, kita terapkan. Yang kelima kita juga harus punya rekreasi. Betul, kita harus refreshing otak kita supaya jiwa dan pikiran kita tenang, fresh kembali. Oke. Lalu selanjutnya ada dampak positif dari pola hidup yang sehat bagi tubuh. Yang pertama itu nafsu makan menjadi bertambah karena sistem pencernaan yang baik, yang bagus, sehingga makan kita tuh jadi lahap, jadi pengen makan, tapi nggak boleh berlebihan ya. Itu juga bisa nggak bagus bagi tubuh kita. Boleh, tapi kita tahu batasannya. Jadi makan tuh jadi nafsu, jadi banyak makannya. Yang kedua tuh tubuh menjadi kokoh dan kuat karena otot-otot yang kuat dan besar. Maka dari itu kita harus menerapkan pola hidup sehat. Yang ketiga, tubuh terhadap berbagai macam penyakit, dijauhin dari penyakit sehingga tubuh kita tuh sehat, seger, enak. Yang keempat, raut wajah tuh terlihat riang, nggak lesu, nggak cemberut, nggak merenung aja. Kenapa sih? Oh, aku lagi sakit perut. Aduh, coba kalau kita menjaga pola hidup sehat kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola olahraga kita, menjaga pola istirahat yang cukup kita, butuh refreshing juga, raut wajahnya ceria, raut wajahnya ternyata enak banget ya dipandangnya, cantik, ganteng. Wah. Yang kelima tuh apa? Peredaran darah menjadi lebih cepat dan lancar. Tuh, makanya penting bagi kita untuk menjaga pola hidup yang sehat. Kalau sekarang kebalikannya, gimana sih dampak negatif kalau kita tuh nggak nerapin pola hidup sehat? Apa aja? Nggak dapat tidur dengan nyenyak, karena masa tubuh tuh terkontaminasi dengan berbagai, karena olahraga nggak cukup, olahraganya nggak rutin, makannya sembarangan, udah gitu jadi perut sakit, jadi nggak bisa tidur, terus istirahatnya kurang, begadang, terus jadi pengen makan enak, pengen tidur juga susah, lah serba salah. Sehingga itu dampak negatifnya kalau kita nggak nerapin pola hidup sehat. Terus apa? Mudah stres karena kurang rekreasi tadi, sehingga kita tuh kayak bawaannya tuh stres aja. Aduh, apa ya yang dipikirin tuh banyak, pokoknya ada aja deh yang kita pikirin, gampang stres. Terus apa? Ketahanan tubuh kita tuh kurang, sehingga kita tuh jadi sering sakit-sakitan. Kamu kenapa? Lagi sakit. Kok dari kemarin sakit mulu? Oh iya, karena apa? Karena kita kurang menjaga dan menerapkan pola hidup sehat bagi diri kita. Nah, emang mau kalian sakit-sakitan? Enggak kan? Maka dari itu sekarang kita harus menerapkan pola hidup sehat bagi diri kita sendiri. Tidak dapat belajar dengan baik. Kalau kita nggak menerapkan pola hidup sehat, belajar tuh jadinya lesu, jadinya mau nggak mau, ya wis, ya akhirnya
ditanya sama gurunya, disuruh jelasin, nggak ngerti bu, gitu. Yang kelima apa? Konsentrasi berpikir kurang baik. Yang tadi dijelasin sama guru jadinya buyar, nggak masuk karena nggak fokus kita. Itu pentingnya kita menjaga pola hidup sehat. Nah, selanjutnya tadi ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Sekarang tuh manfaatnya apa sih Bu? Manfaatnya apa sih menerapkan pola hidup sehat? Yang pertama tuh berpenampilan lebih sehat dan ceria, lebih gagah, lebih kuat, lebih enak dipandangnya. Yang kedua apa? Dapat tidur nyenyak. Wah, tidurnya enak banget. Ya, kayak gitu kan? Yang ketiga dapat menikmati kehidupan sosial baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat dapat berjalan atau berkarya lebih baik karena kita hidup sehat, menerapkan pola hidup sehat sehingga kita tuh banyak karya-karya, imajinasi yang dapat kita tuangkan ke karya kita sehingga kita banyak berkarya, bukan banyak rebahan, bukan banyak lesunya, bukan banyak malesnya. Sehingga yang kelima dapat meningkatkan produktivitas kerja. Jadi semangat kerja, gak lesu, gak cemburu terus. Ya ada keinginan buat bekerja apapun itu ya lebih enak aja badannya. Terus apa? Berpikir sehat dan positif. Karena kalau pikiran kita tenang, jiwa kita tenang, kita dapat berpikir positif. Coba kalau misalnya kita udah capek, ini kita udah langsung, ini kenapa sih nambah beban pikiran lagi aja, bikin stres lagi aja sih? Karena pola hidup kita nggak beraturan, sehingga kita tuh tidak bisa berpikir positif, tidak bisa berpikir jernih. Nah, yang selanjutnya kan memiliki rasa percaya diri dan hidup seimbang. Nah, udah ya. Udah jelaskan apa yang Ibu jelaskan, informasi yang telah Ibu jelaskan. Maka dari itu, ayo sekarang kita harus menerapkan pola hidup sehat bagi diri kita. Sayangi diri kita karena kalian sendiri yang akan merasakannya bagaimana sih kalau kita hidup sehat itu seperti apa, enak atau enggak sih kita hidup sehat itu. Oke. Setelah yang Ibu paparkan tadi, dengan kesepakatan kita di awal, kita akan mendiskusikan hasil materi pemaparan yang Ibu telah berikan kepada anak-anak sekalian. Nah, sekarang Ibu akan serahkan kepada anak-anak sekalian untuk mendiskusikan materi pembelajaran yang hari ini telah Ibu paparkan, telah Ibu berikan kepada anak-anak sekalian dengan masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Itu untuk anak-anak kalian saja yang memilih, diskusikan apa yang telah Ibu paparkan tadi. Kelompoknya boleh anak-anak saja yang memilih. Ibu akan menunggu hasil diskusi kalian dari sekarang 10 menit ya. Oke. Baik anak-anak, sudah kita diskusikan. Setelah itu Ibu akan bertanya kepada kalian dari hasil materi yang kalian diskusikan kepada kelompok kalian. Yang pertama, tadi tuh pola hidup sehat tuh gimana sih cara menerapkannya? Ada berapa sih kita cara menerapkan pola hidup sehat tuh? Iya, ada 5, benar sekali. Yang pertama tadi apa? Ya, berolahraga secara rutin. Yang kedua apa tadi? Nah, iya benar. Gak boleh sembarangan makannya, mengkonsumsi makanan yang sehat. Yang ketiga apa tadi? Nah, benar. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Yang keempat apa? Ayo sebelah sini. Ya benar, menjaga kebersihan diri kita. Yang kelima apa ya? Siapa yang bisa? Pinter, rekreasi. Oke, berarti anak-anak sekalian mendengarkan apa yang Ibu paparkan tadi, apa yang Ibu jelaskan tadi. Mungkin
Sudah sampai di sini saja apa yang Ibu jelaskan materi hari ini yang telah Ibu paparkan kepada kalian semua dengan teknik layanan informasi. Semoga apa yang Ibu berikan dapat diterima oleh anak-anak sekalian, dapat diterapkan oleh anak-anak sekalian di kehidupan sehari-hari untuk kalian bisa menerapkan pola hidup yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin demikian, sekian dari Ibu penjelasan tentang layanan informasi yang berjudul pola hidup sehat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, mungkin ada salah kata atau penjelasan yang kurang dipahami oleh anak-anak. Kurang lebihnya Ibu minta maaf dan Ibu berterima kasih kepada kalian telah menyempatkan waktu kalian untuk mendengarkan dan menerima apa yang telah Ibu jelaskan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum